Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan jamaah yang sedang menyaksikan pengajian ini juga dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi berkecukupan rezeki, semangat dalam beribadah, ketaatan kepada Allah, istiqomah sampai akhir hayat, dan kita bisa menjemput kematian kita dalam kondisi iman Islam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, kali ini dalam episode kali ini kita akan sedikit bercerita dari hadisnya Rasulullah yang ditulis oleh Imam Nawawi, atau lebih lengkapnya Syekh Al-Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau masih cetakan lama, ini ada di halaman 47. Kemudian dijelaskan dalam kitab Nuzhatul Muttaqin Syarh Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Ini ada di halaman 81 juz 1. Sebelum kita mempelajari atau membaca kitab ini agar ilmu kita manfaat sebagai seorang santri, sebagai seorang thalib, mari kita doakan pengarang kitab ini, mudah-mudahan beliau ditempatkan di surganya Allah dengan barokah ilmu atau dengan ilmu yang telah diajarkan pada kita melalui kitab-kitabnya. Dan kita yang sedang belajar kitab, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu barokah dunia dan sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susun mu'alliful kitab Riyadhus Shalihin, susun asadidatina wa masyaikhina, guru-guru kita yang telah mengajari kita, maghfiratan lahum wa rahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang luar biasa, berisikan kumpulan hadis-hadis tentang akhlak, dan di situ juga ada kisah-kisah. Maka saya tertarik ada kisah yang dikisahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya tentang 3 orang pemuda dari kaum atau dari Bani Israel. Ini hadis yang ke-66, yang ke-6 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna salasatan min Bani Israil abros wa aqra wa a'ma aradallahu ayyabtaliyahum. Dikisahkan ada dulu di zaman Bani Israel itu ada 3 orang pemuda. Kondisinya yang pertama itu abros, kulitnya belang. Kemudian yang kedua ini akro, tidak punya rambut atau alias botak. Yang ketiga ini a'ma, a'ma ini buta. Jadi 3 orang pemuda dalam kondisi yang berbeda-beda ini Allah aradallahu ayyabtaliyahum. Allah ingin menguji 3-tiganya. Apa ujiannya? Faba'atha ilaihim malakan. Allah mengutus seorang malaikat yang menyerupai manusia. Jadi malaikat berubah bentuk, berubah wujud seperti manusia, mendatangi satu persatu. Yang pertama didatangin adalah seorang pemuda yang kulitnya belang. Untuk apa? Ditawarin. Apa yang kamu inginkan kalau seperti ini?
Ayu syai'in ahabu ilaika. Akhirnya pemuda yang penyakit belang tadi mengatakan keinginannya yang selama ini. Saya ingin launun hasan wa jildun hasan. Saya ingin kulit saya pulih seperti semula. Semuanya pulih, saya menjadi orang yang sempurna, yang ganteng, sehingga tidak ada yang mencibir saya atau orang tidak jijik dengan saya. Akhirnya atas izin Allah, setelah didoakan, sang pemuda yang belang tadi berubah, semuanya sembuh seperti sedia kala. Kemudian ditawari lagi oleh manusia yang sebenarnya ini malaikat. Ditawarin apa? Ditawari fa'il mal ahabu ilaika, harta apa yang kamu inginkan. Akhirnya sang pemuda tadi saya ingin onta. Diberilah sang pemuda tadi onta yang sedang bunting. Nah, ini yang pertama ujian. Jadi didoakan sembuh, kemudian dikasih onta. Lantas datanglah malaikat tadi yang menyerupai manusia tadi, datang kepada mereka atau pemuda yang dalam kondisi akra atau tidak punya rambut. Tawarannya sama. Apa yang kamu inginkan? Harta apa yang kamu inginkan? Setelah ditawari, yang diinginkan adalah saya ingin seperti normal, seperti yang lain, rambut saya tumbuh. Setelah itu ditawari lagi, harta apa yang kamu inginkan? Saya ingin lembu atau sapi. Dikasihlah. Kemudian datang yang ketiga, yang buta. Ditawari, sama. Yang buta tadi ingin matanya bisa melihat. Kemudian harta, ingin seekor kambing. Akhirnya dikasih kambing yang betina yang hamil atau yang bunting. Jamaah rahimakumullah, selang berapa tahun kemudian, dalam hadis ini diceritakan, selang berapa tahun kemudian, ketiga-tiganya berubah menjadi saudagar kaya. Yang punya ontanya menjadi onta yang banyak ribuan. Begitu juga yang punya sapi, begitu juga yang punya kambing. Semuanya berubah menjadi orang kaya. Padahal sebelumnya adalah orang yang cacat, orang yang miskin. Berubah menjadi orang yang kaya dan sempurna. Akhirnya Allah ingin menguji mereka bertiga lagi. Yang tadi ditawarin kenikmatan, kemudian yang ketiga, yang kemudian berikutnya Allah menguji. Menguji apa? Allah mengutus malaikat yang tadi akan mendatangi satu persatu dalam kondisi seperti dia. Atau dalam kondisi kalau yang penyakit kulit, yang datang adalah seorang yang miskin dalam kondisi yang sama, berpenyakit kulit, sangat membutuhkan pertolongan dalam kondisi perjalanan jauh, kemudian saya butuh bantuan. Subhanallah, apa yang terjadi di luar dugaan. Yang abros, yang a'ma, keduanya tidak ingat masa lalunya. Yang abros itu menjawab jawaban yang ketus. Apa? Setelah diminta diingatkan, wahai yang telah diberikan atas izin Allah diberikan kenikmatan, engkau bisa pulih kembali, kemudian engkau diberikan harta, diingatkan bahwa engkau telah disembuhkan oleh Allah, semuanya engkau diberikan harta oleh Allah, maka berilah saya satu ekor unta saja, biar saya bisa melanjutkan perjalanan saya. Sama ketika yang akro, yang tidak punya rambut juga sama. Tolong beri saya satu ekor sapi saja. Saya ingin melanjutkan perjalanan saya. Apa yang dijawab? Apa jawabannya? Keduanya mengingkari itu semuanya. Menjawabnya dengan ketus, innama waristu hadzal mal kabiran an kabirin. Harta ini saya dapatkan adalah dari warisan orang tua saya. Mohon maaf, saya butuh banyak uang. Saya masih banyak butuh kebutuhan. Al-huququ katsira. Saya punya banyak kebutuhan. Minta pada yang lain. Minta saja kepada yang lain. Mohon maaf. Subhanallah, ditolak, disuruh, diusir, disuruh minta pada yang lain. Yang kedua, tidak mengakui
bahwa harta itu datang dari Allah, bahwa ini adalah warisan semuanya. Dua-duanya seperti itu. Berbeda dengan yang ketiga, yang dulunya dalam kondisi buta ternyata lebih lembut. Ketika datang dalam kondisi buta, sang malaikat tersebut kondisi buta, persis seperti kondisi sebelumnya. Akhirnya sang saudara kaya dengan kambing yang berlimpah tadi ingat, saya dulu juga buta. Kemudian ada orang yang menolong, mendoakan saya dan memberikan seekor kambing. Kemudian, kamu ingin apa? Saya ingin seekor kambing biar saya ini bisa melanjutkan perjalanan saya. Silakan ambil. Silakan ambil segendak hati sampean. Karena saya dulu seperti Anda, ada yang bantu saya. Silakan. Ini semuanya adalah nikmat dari Allah. Kalau Anda sampean membutuhkan, silakan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya sang pengemis tadi yang dalam kondisi buta seperti persis kondisi sebelumnya, saudara kaya tadi langsung berterus terang, sesungguhnya engkau ini sedang diuji oleh Allah. Sudah, faqad radhiyallahu anka, Allah sudah ridho kepadamu, kamu sudah lulus. Wasakhito ala sahibaika, dan Allah murka kepada dua teman kamu yang mereka menolak mentah-mentah, tidak mau membantu, seperti dia lupa seperti bagaimana dia seperti dulunya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, setidaknya ada dua pelajaran ini sebenarnya. Satu, bakhil. Dari medit ini akhirnya muncul kekufuran. Yang kedua, bohong. Kebohongan inilah yang akan menghancurkan. Kebohongan inilah yang akan membuat kita tidak barokah. Kenapa? Karena memang Allah tidak menyukai dua-duanya. Orang bakhil kenapa bisa bakhil? Karena orang bakhil itu merasa apa yang dia dapatkan itu karena jeripayanya, bukan atas campur tangan Allah. Bagaikan korun, menganggap apa harta-harta yang dimilikinya itu adalah karena ilmu saya, bukan atas izin Allah. Sehingga ketika Allah minta, pasti akan ditolaknya. Subhanallah, na'udzubillah. Itu yang bakhil. Akhirnya ujung-ujungnya adalah kekufuran. Dan ingat ancaman bagi mereka yang kufur, inna adzabi lasyadid. Kemudian dusta. Dusta ini luar biasa. Mengingkari itu juga dusta. Mendustai diri sendiri, mendustai orang lain, mendustai Allah. Padahal nikmat itu datang dari Allah. Tapi menganggap itu tidak dari Allah, berarti dusta. Na'udzubillah. Maka jamaah rahimakumullah, cobalah ingat kalau seandainya terjadi pada diri kita. Seandainya kita sakit, kemudian minta kepada Allah. Kita mungkin kadang berjanji, ya Allah, saya kalau bisa berjalan, saya pasti datang ke masjid. Ya Allah, saya kalau bisa melihat, mata ini bisa melihat dengan jelas, saya pasti akan membaca ayat Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya Allah, kalau seandainya saya menjadi seorang kaya, saya pasti akan jadi orang yang dermawan. Saya akan bantu mereka-mereka yang membutuhkan. Coba, kemudian diberikan oleh Allah apa yang kita minta. Kemudian kita lupa. Ketika kita diberikan kesembuhan, akhirnya kita tidak datang ke masjidnya Allah. Ketika kita diberikan pandangan mata yang jelas, kita lupa tidak membaca Al-Quran. Ketika kita diberikan harta yang berlimpah, kita lupa terhadap zakat yang diberikan, yang diwajibkan oleh Allah. Ingat, inna adzabi lasyadid. Kalau Allah ingin mengambil miliknya, sangat mudah sekali. Ini yang harus kita takutkan. Inilah inna adzabi lasyadid. Maka yang terjadi pada mereka yang abros dan akro seperti semula. Mereka yang kulitnya belang, kemudian jadi orang yang ganteng, orang kaya, semuanya ludes, berubah seperti semula. Kulitnya berubah menjadi belang lagi, menjadi orang miskin lagi, seperti semula.
Begitu juga mereka yang akro, orang yang akro, orang yang botak. Tapi yang bertahan adalah orang yang bersyukur. La azidannakum, orang yang a'ma tadi. Karena menganggap hada min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Kalau Allah memerintahkanku untuk menyedekahkan sebagian ini, maka aku akan menjalankan, karena ini adalah datang dari Allah. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kisah ini membawa hikmah buat perjalanan hidup kita. Setidaknya ingatlah, kalau seandainya kita dibantu orang itu adalah senang, maka kita bantu orang lain. Kalau kita disakiti orang, kita tersakiti, kita sakit, maka jangan nyakiti orang lain. Kembalikan pada diri kita. Kembalikan pada diri kita. Insya Allah kita akan mudah untuk membantu, kita akan mudah untuk memaafkan saudara kita akan mudah untuk menyayangi saudara kita. Karena semuanya hakikatnya adalah ujian. Dan memang dunia ini adalah darul bala, tempatnya ujian. Mudah-mudahan kita lulus dari ujian Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kehidupan yang barokah, keluarga yang barokah, rizki yang barokah. Akhirnya saya mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.